Mohon perhatian. Acara diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif SD Negeri 2 Penebel akan segera dimulai. Yang terhormat Kepala SD Negeri 2 Penebel, yang kami hormati narasumber 1, Ibu Niwaya Juliarti SPD, narasumber 2, Ibu Niwayan Sriwah Widyantari SPD selaku CGP calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tabanan, serta Bapak Ibu guru hebat di SD 2 Penebel. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat beliaulah kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif dalam keadaan sehat. Adapun susunan acara pada kegiatan hari ini: 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Doa. 4. Sambutan dan arahan dari Kepala SD Negeri 2 Penebel. 5. Pemaparan materi diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif oleh narasumber 1 dan narasumber 2. 6. Diskusi. 7. Refleksi. 8. Kesimpulan. Terakhir, acara ini. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai pada acara pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin diharapkan berdiri, dilanjutkan dengan doa. Berdoa selesai. Hadirin diharapkan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan dan arahan dari Kepala SD Negeri 2 Penebel. Untuk waktu terima kasih kepada pembawa acara atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum yang menyampaikan beberapa kata-kata, mari kita mengaturkan tangan jari. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat di SD 2 Penebel. Pada hari ini adalah hari yang keempat
bahagia sekali karena kita bisa berkumpul bersama-sama di sini dalam kegiatan destinasi penyebaran pemahaman budaya positif di SD 2 Peneber. Kegiatan ini nanti akan dipandu oleh dua teman kita yang sekarang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10, yaitu Ibu Dewayan Juliantini serta Ibu Dewayan Sri Widiantari, yang berharap nanti kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Kepada narasumber berdua, yang harapkan nanti bisa mentransfer atau mengimbaskan pengetahuan yang didapat pada saat menjadi guru penggerak. Semoga nanti kegiatan itu atau ilmu-ilmu pengetahuan yang diterima bisa bermanfaat bagi teman-teman, terutama untuk anak didik kita, demi kebaikan dan kemajuan di sekolah kita. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti semua kegiatan berjalan dengan lancar. Yang tentu untuk para pesanti. Om Santi, 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 Om. Terima kasih kepada Ibu Muhammadiyah dan Kepala Sekolah atas sambutan dan arahan. Kita beranjak ke acara inti, yaitu pemaparan materi destinasi, yaitu tentang budaya positif oleh narasumber satu, yaitu Ibu Dewayan Juliantini, dan narasumber dua, Ibu Dewayan Sri Widiantari. Untuk acara destinasi akan dipandu langsung oleh moderator. Kepada beliau disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Parnayu selaku moderator yang hari ini akan memandu kegiatan destinasi penyebaran pemahaman budaya positif SD Negeri 2 Peneber. Adapun narasumber pertama kita hari ini yaitu Ibu Dewayan Juliantini SPD yang akan memaparkan beberapa materi. Di antaranya yang pertama yaitu disiplin positif, lalu yang kedua yaitu keyakinan kelas, dan materi yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja untuk Ibu Dewayan Juliantini SPD saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Peneber beserta rekan-rekan guru SD 2 Peneber yang banggakan. Om Swastiastu. Tak henti-hentinya kita bersyukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya lah kita hari ini berkumpul kembali di tempat ini dalam acara destinasi budaya positif yang merupakan bagian dari tugas kami di guru penggerak. Namun sebelumnya izinkan kami dari saya pribadi maupun kami dari anggota guru penggerak mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua karena telah berkenan meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti destinasi kali ini, karena ini merupakan rangkaian dari kegiatan program pendidikan guru penggerak yang sedang kami jalani saat ini. Dan tidak lupa juga yang mohon maaf karena sering sekali yang mengganggu kegiatan Bapak Ibu semua, karena itulah tugas-tugas kami. Dan saya berterima kasih pula Bapak Ibu selalu mendukung kami di setiap kegiatan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di awal pertemuan kita kali ini. Dan untuk mempersingkat waktu, kita mulai nih. Biar lebih sampai ya, ke depan aja nih. Baiklah Bapak Ibu, yang pertama yang dapat bagian menyampaikan materi tentang disiplin positif. Nah itu di modul kami, itu disiplin positif ada di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah sebelum lanjut, ada beberapa pertanyaan yang akan yang ajukan atau yang perlu mendapat tanggapan dari Bapak Ibu. Nah yang pertama itu, apakah kita setuju? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Apa Bapak Ibu setuju bahwa pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Setuju. Oke, yang simpan dulu ya jawabannya, kita setuju. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju. Oke. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi
Setuju. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita simpan dulu jawaban semua itu. Mudah-mudahan nanti setelah kita pemaparan materi, Bapak Ibu mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Oke. Kemudian kita ke budaya positif. Nah, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang akan diterapkan di sekolah atau di kelas. Nah, kira-kira kalau budaya positif itu nilai buruk apa nilai baik, teman-teman? Nilai baik, ya. Nah, kira-kira apa saja nilai-nilai positif yang ada? Nilai positif itu apa saja kira-kira? Disiplin, betul. Ada lagi mungkin? Saling menghormati, saling menghargai, ya Bu Yasri. Toleransi. Ada lagi mungkin yang menambahkan? Jujur barangkali, disiplin, mungkin seperti itu ya. Nah, itulah contoh-contoh budaya positif. Nah, nanti budaya positif itu akan mengacu kepada ada konsep inti untuk menciptakan budaya positif yang kita akan sepakati. Ada beberapa strategi bagaimana kita bisa mewujudkan budaya positif itu. Yang pertama itu ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan jelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga distribusi. Kira-kira ada yang sudah diketahui dari sekian konsep inti di dalam menciptakan budaya positif? Kira-kira ada yang sudah diketahui keyakinan kelas? Bagaimana? Sudah? Nah, Bapak Ibu yang kira sudah menerapkan ya beberapa pembuat keyakinan di kelasnya masing-masing. Nah, nanti itu kita saatnya kita akan bahas. Jika nanti itu ada perlu yang kita tambahkan atau kita kurangi, nanti bisa di akhir kita bisa melihat dari hasil dari pembahasan kita hari ini. Mungkin ada kira-kira yang sama sekali asing bagi Bapak Ibu dari ke-6 konsep inti untuk membudayakan budaya positif. Restitusi, segitiga restitusi. Yang mungkin itu masih asing bagi kita ya, segitiga restitusi. Ya itu nanti kita dibahas oleh Ibu narasumber kita yang kedua. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai bagaimana kita bermain sebentar. Setuju? Oke, nah baiklah Ibu, Bapak Ibu. Sekarang coba Bapak Ibu kepalkan tangan kiri Bapak Ibu sekuat-kuatnya. Setelah itu Bapak Ibu coba bayangkan bahwa yang Bapak Ibu genggam itu adalah barang yang sangat-sangat berharga bagi Bapak Ibu sendiri. Bayangkan, coba mulai sekarang bayangkan bahwa apa yang Bapak Ibu genggam itu adalah barang yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Nah, sekarang coba cari pasangan masing-masing. Coba yang pasangan itu saling membuka genggaman tangan Bapak Ibu. Coba cari pasangan, coba buka masing-masing. Nah, mungkin Ibu sama Bu Yasri bisa atau Bu dengan sudah dapat ya. Ayo coba sekeluarga bisa dengan rayuan, bisa dengan apa ya temannya itu mau membuka tangannya. Coba buka satu tangan yang kepala, teman yang lainnya itu berusaha untuk membuka kepala tangan. Ingat yang Bapak Ibu genggam itu adalah barang yang sangat-sangat berharga bagi Bapak Ibu. Bagaimana? Ayo bersemangat dulu. Bagaimana dia bisa Bapak Ibu membuka kepala anak temannya? Sampai mau menggigit ya. Oke. Nah, Bapak Ibu. Nah, itu tadi gamenya ya. Kira-kira sekarang Bapak Ibu itu akan membuka apa tidak kepala tangan Bapak Ibu. Karena seperti yang tadi yang ungkapkan bahwa yang Bapak Ibu genggam itu adalah barang yang sangat luar biasa berharganya bagi Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu akan membuka tangan itu? Tidak ya? Ada yang akan membukanya? Berarti tidak ya? Berarti Ibu, Bapak mempertahankan barang yang Bapak amat berharga itu ya? Nah, kalau memang begitu, kira-kira ada nggak kemungkinan Bapak Ibu akan membuka tangan itu? Ada nggak kemungkinan? Ini kalau kita berbicara teori kemungkinan sekarang ya, kira-kira ada nggak kemungkinannya Bapak Ibu akan membuka genggaman tangan? Ini kan teori kemungkinan, ada nggak kemungkinan? Yang namanya kemungkinan oh iya, betul. Oke. Kemungkinan selalu ada. Mungkin saja itu akan kita buka entah karena rayuan teman atau apa, atau mungkin saja kita tetap bertahan pada genggaman tangan itu. Kan seperti itu, nih.
terbuka atau tidak itu tergantung dari Bapak Ibu sendiri. Nah itu jika tiap-tiapnya itu kontrolnya dari Bapak Ibu sendiri atau dari orang lain. Ibu mau membuka tangan ibu atau tidak itu kontrolnya dari dalam diri Bapak Ibu atau dari orang lain? Diri sendiri. Berarti kontrol kita itu tetap dari diri sendiri. Jadi disiplin. Nah sekarang kita bicara disiplin. Berarti disiplin itu tetap kita usahakan dari dalam diri kita sendiri. Karena kalau niatan itu sudah dari dalam, bukan dari orang lain, itu akan jadi kekal ya Bapak Ibu. Dari intrinsik, dari faktor diri sendiri. Bahwa saya tidak akan memberikan barang yang saya punya itu kepada teman saya. Itu kita punya prinsip, kita punya disiplin yang keluarnya dari diri kita sendiri. Itu ya. Nah itu permainannya. Nah Bapak Ibu, dari permainan tadi itu akan menimbulkan terjadinya pergeseran paradigma tentang teori kontrol Dr. William Glasser ya. Nah di sana pergeseran-pergeseran yang terjadi, yang pertama itu ada ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita kan beranggapan bahwa kita yang mengontrol murid. Benar seperti itu. Mungkin Bu Sri bisa berikan pendapatnya. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Jadi selama ini yang sedang terjadi ya kita di sekolah itu kan sekali ya guru mengontrol murid seperti itu. Apa yang kita inginkan itulah harus diikuti oleh murid ya. Jikalau murid tersebut Islamnya pada dasarnya itu kita memberikan tuntunan gaya batasan seperti apa agar kita istilahnya tidak memaksa ya, tapi tetap kita kontrol apa maunya kita, seperti kita membawa mobil yang kita tukar setirnya seperti itu ya. Bukan berarti penumpangnya ikut-ikut saja, tapi di sana penumpangnya yang dalam hal ini sebagai siswa boleh memberikan masukan apa dan tidak apa yang disenangi dan apa yang tidak disenangi seperti itu. Terima kasih. Ya terima kasih Bu Sri. Nah itu tadi ilusi guru mengontrol murid. Maksud Bu Sri itu yang tangkap ini nanti dari game tadi itu menimbulkan suatu pergeseran paradigma tentang teori kontrol. Oke. Nah sekarang ilusi guru mengontrol murid. Contohnya di saat kita di kelas kita sudah membuatlah aturan. Anak-anak tidak besok membawa ini, besok bawa senawel gitu yang biasa kita lakukan ya. Ada nggak dari siswa kita yang tidak membawa? Biasanya ada apa tidak boleh tidak? Apa bisa klop semuanya selalu membawa? Bagaimana Bapak Ibu? Pasti ada saja yang tidak membawa. Nah itulah kita kembali kayak tadi. Berarti murid itu pun mempunyai kontrol terhadap dirinya sendiri. Oh saya tidak usah besok bawa senawel. Toh juga sudah banyak teman-teman yang bawa. Kan ada saja mungkin yang berpikiran seperti itu, sehingga mereka itu tidaklah membawa senawel. Nah itulah bukti bahwa kontrol diri atau disiplin diri itulah yang lebih penting, yang datangnya dari diri kita sendiri. Nah seperti itu. Jika kita yang full mengontrol anak-anak, bisa kita ditakwal ya harus begini, tapi anak-anak sekarang juga tidak bisa dibuat seperti itu. Oke. Karena seperti kemarin sudah kita bahas itu bahwa anak itu sudah membawa kodratnya. Begitu lahir dia punya kodratnya masing-masing ya. Yang tidak bisa kita harus begini harus begitu. Kita bukan seperti yang kemarin dibahas, itu bukan lagi kertas putih, bukan lagi tubuh saya, itu bukan lagi kertas putih anak-anak itu. Mereka itu sudah membawa garisnya sendiri-sendiri, dimana garis itu masih sama-sama sekali, dimana tugas kita sebagai seorang guru itu adalah menguatkan atau menyebarkan garis-garis kurangan yang sudah mereka bawa sejak lahir. Nah itu berarti kesimpulannya bahwa anak didik kita itu juga mempunyai kontrol diri. Kita lanjut yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kira-kira bagaimana? Benar atau tidak? Seperti itu. Bukan Suandari mungkin bisa memberikan pendapatnya. Di mana penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid akan menyadari dan menolak bujukan kita, atau murid akan menjadi ketergantungan pada pendapat guru. Kira-kira Ibu setuju dengan pendapat itu atau pergeserannya itu? Dengan penguatan positifnya itu dan bermanfaat, setuju karena istilahnya kita menyadari sebenarnya bahwa murid itu kan harus dia memiliki keluasan sendiri, tidak mesti bergantung kepada guru, teman gitu. Kalau tidak dari diri sendiri memiliki nilai penguatan positif dalam dirinya,
Oke, luar biasa. Pemahaman dari Bu Santari luar biasa. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, yang bahas sedikit ya. Untuk penguatan positif, misalnya kita memberikan reward, ya kita memberikan reward kepada siswa, apakah itu positif atau efektif dan bermanfaat untuk kita? Nah, di sini pemberian reward itu memang itu bisa memotivasi siswa untuk lebih maju seperti itu. Tapi seperti di sana, penguatan positif atau bukan adalah untuk kontrol dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan pemberian reward itu akan memberikan efek yang positif dalam jangka waktu yang pendek. Ya, mungkin Bu Sri bisa memberikan penjelasan sedikit kenapa jangka pendek, kenapa tidak jangka panjang untuk pemberian rewardnya itu? Baik, terima kasih. Jadi kita seringnya di kelas memberikan reward jika ada siswa yang bisa menjawab gitu. Nah, ini sebenarnya tidak akan berlaku bagi siswa itu dalam jangka panjang sebenarnya. Karena ketika kita memberikan reward itu berupa penghargaan, misalnya siapa yang bisa menjawab atau dapat ketinggian dengan pertanyaan pensil gitu. Jadi saya keinginannya saya jawab karena saya dapat pensil seperti itu. Jadi kenapa tidak akan bisa ketika nanti dia naik dari kelas 3 misalnya dia diberikan pensil, kalau saya diberikan buku. Ketika nanti dia naik ke kelas 4 muridnya tidak begitu, nanti dia tidak akan mau menjawab atau berprestasi di kelas selanjutnya. Karena hal reward atau penghargaan itu membangkitkan semangat ekstrinsik. Ya, jadi itu semangat sebenarnya bukan dari dirinya sendiri seperti itu. Jadi langkah baiknya semangat yang berasal dari dalam diri anak itu yang perlu kita bangkitkan, karena itu dia yang akan bawa sampai kemanapun dia menempuh pendidikan seperti itu. Itu mungkin yang bisa dilakukan. Oke, tepuk tangan buat Bu Sri dulu. Nah itu memang benar sekali seperti yang dikatakan Bu Sri, bahwa pemberian reward itu sebenarnya sifatnya sementara atau jangka waktu yang pendek. Bapak Ibu, nilai positifnya ada, cuma itu berlaku dalam jangka waktu itu. Contohnya seperti yang bilang Bu Sri tadi, jika kita anak biasakan untuk mendapatkan, kita memotivasi anak, selalu kita berikan penghargaan, misalnya berupa pensil yang dibilang Bu Sri tadi, atau kotak pensil, buku atau yang lainnya. Nah itu anak-anak akan terbiasa dengan kebiasaan itu. Jika nantinya mereka naik kelas, di kelas berikutnya berbeda guru, berbeda juga persepsi, berbeda pandangan, berbeda kemampuan. Nah di sana, di saat nanti guru berikutnya tidak bisa memberikan reward, apa yang terjadi dengan anak-anak? Kemungkinan mereka itu motivasinya akan menurun karena tidak ada lagi motivasi yang berbentuk reward yang seperti yang diberikan oleh ibu guru sebelumnya. Mungkin seperti itu, ya ibu-ibu. Untuk yang ketiga itu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Membuat bersalah dapat menguatkan karakter. Apa kita selalu membuat anak-anak salah dulu sehingga bisa anak-anak itu berkarakter baik? Apa dengan demikian, Bapak Ibu? Apa dengan membuat salah dulu baru mereka kita memperbaiki karakternya? Bagaimana tuh dia, Bapak Ibu? Bagaimana? Masih semangat tidak? Masih pagi ya, Bapak Ibu. Ya, nah untuk membentuk karakter itu tidak mesti harus berbuat salah dulu ya. Nanti di segi diskusi ini banyak dibahas masalah bagaimana kita menjadikan murid itu berkarakter baik. Oke, ada tahapan-tahapannya itu nanti. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita sebagai guru, kita sebagai orang dewasa, seperti yang dibilang tadi itu, tidak bisa kita memaksakan anak untuk berbuat ini dan berbuat ini. Nah, sudah tadi kita bahas di yang pertama, itu hampir sama, bahwa kita itu, sifat kita jadi guru itu adalah menuntun. Menuntun murid, bukan menuntut. Menuntun, kita bertugas menuntun murid, bukan menuntun. Kita mengarahkan dari karakter-karakter yang mereka sudah punya, itu sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kita sebagai guru hanya bersifat menuntun, mengarahkan sesuai dengan potensi yang anak-anak miliki. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, setelah kita tadi mengadakan pergeseran perubahan, sekarang bagaimana seseorang itu bisa merubah paradigma dari stimulus respon menjadi ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yang garis bawahi. Stimulus, mungkin Bapak Ibu tahu apa itu stimulus? Stimulus itu apa ya kira-kira? Rangsangan, betul Bu Fitria bilang rangsangan. Stimulus itu adalah rangsangan. Stimulus kontrol, kita mau merubah paradigma dari rangsangan menjadi pendekatan teori kontrol. Ya, rangsangan itu katanya biasanya dari mana? Apa dari dalam diri sendiri? Apa dari luar? Dari luar.
luar, rangsangan dari luar. Nah, untuk itulah kenapa kita mau merubah dari stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Karena seperti yang kita bahas tadi, rangsangan itu datangnya dari luar. Sedangkan yang kita inginkan itu adalah motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri. Ya, di sana stimulus kontrol, stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Apakah kebutuhan kita sama? Tidak. Nah, itu yang ingin kita ubah sekarang menjadi realitas bahwa kebutuhan kita itu adalah berbeda. Terus, semua orang melihat hal yang sama. Apakah kita? Nah, salah satu contoh misalkan, saya menilai Sima seperti ini. Apakah Bapak itu juga sama menilai dia seperti itu? Ya, itu tergantung dari sudut pandang kita mau menilai itu dari mana, kan seperti itu. Nah, sekarang di teori kontrolnya menjadi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Terus, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah kita bisa memaksa bahwa orang lain itu mempunyai pikiran yang sama dengan kita? Nah, itulah sebabnya semua orang kepala sama berbulu ya, tapi pikiran yang ada di dalamnya itu tidak sama. Kan ada seperti itu biasanya. Terus teori kontrolnya menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus kita lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah itu, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Kita coba ubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Contohnya, ya, kita ada masalah tentang siswa di sekolah. Kita tuh tidak bisa serta-merta menyalahkan mereka. Setidaknya awal itu kita harus tahu dulu. Apa kira-kira penyebabnya sehingga anak itu berbuat seperti itu. Kan mungkin itu biasanya yang ibu lakukan ya. Benar apa tidak teman-teman? Biasanya pasti Bapak Ibu menanyakan dulu apa penyebab dari mereka itu berbuat sesuatu. Anak-anak itu pasti mempunyai tujuan atau mempunyai sebab kenapa dia berbuat itu. Apakah karena latar belakang mereka, itu yang kita tidak tahu. Apakah karena kebutuhan mereka yang berbeda-beda. Nah itu perlu kita ketahui. Makanya dari stimulus itu yang mengatakan perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu yang salah, sudah dianggap salah, kita rubah menjadi semua perilaku memiliki suatu tujuan. Terus kita lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Terus hanya ada yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, tadi lebih baik kita yang mengontrol diri sendiri daripada kita mengontrol orang lain. Karena kita mengontrol orang lain kita belum, karena kita bisa melihatnya mereka itu hanya dari luar saja, hanya sebatas apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita berusaha untuk tidak mengontrol orang lain, itu intinya. Bapak Ibu. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kita meniru anak-anak seperti ini, tapi kita gagal. Apa yang harus kita lakukan? Seperti itu, kita mengadakan kolaborasi. Misalkan kita bertanya kepada teman sejawat. Kita tidak perlu menutup diri ya. Karena kita yakin bahwa semua itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kita tidak perlu menutup diri atau malu untuk bertanya. Lebih baik kan sekarang itu kita berkolaborasi, bertanya. Saya punya permasalahan seperti ini. Kira-kira minta pendapat teman, kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah itu contoh kita berkolaborasi. Mari mulai sekarang kita belajar berkolaborasi. Apapun permasalahannya, kalau kita sudah pecahkan secara bersama-sama, itu akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah itu Bapak Ibu. Kita lanjut. Dari perubahan itu akan menimbulkan disiplin positif. Dimana disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Pernahkah Bapak Ibu melakukan suatu sogokan atau ancaman untuk agar anak itu menjadi disiplin? Apakah Bapak Ibu biasanya memberikan sogokan? Bu Filia biasanya memberi sogokan? Tidak. Bu Yuni? Tidak. Ya. Kita tidak memberikan sogokan untuk menciptakan suatu disiplin positif. Nah, jika kita bicara tentang disiplin, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Kalau kita berpikir disiplin, apa yang ada dalam benak Bapak Ibu? Disiplin? Waktu, tepat waktu. Apa lagi? Taat. Apa lagi? Disiplin. Apa lagi? Tepat waktu, taat, jujur.
disiplin. Apa yang ada dalam pikiran kita? Yang ada dalam pikiran kita itu adalah aturan, hukuman. Seperti itu, oke? Benar apa tidak? Nah, setiap kita berpikir tentang disiplin, kita itu akan berpikir tentang aturan atau hukuman. Benar seperti itu, oke? Berarti mari kita sekarang bahas tentang apa itu sebenarnya disiplin atau aturan. Nah, nilai-nilai yang sudah kita bicarakan tadi seperti jujur, apalagi disiplin, tanggung jawab, percaya diri dan lain-lainnya, itu semuanya nanti mengarah kepada yang namanya profil pelajar Pancasila, di mana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu ada 6 ya. Apa itu Bapak Ibu? Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam profil Pancasila? Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berpikir global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. 5, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Nah, itulah yang ingin kita wujudkan pada anak didik kita ya, sesuai dengan visi kita yang sudah kita tentukan kemarin, bahwa kita ingin mewujudkan siswa kita yang berprestasi baik akademik, non akademik dan berkarakter. Itu utamanya ya. Karena kalau sudah anak-anak itu berkarakter, kita lebih mudah mengarahkannya mau dibawa kemana mereka. Kita lebih mudah mengarahkan. Walaupun mereka itu sudah membawa garis-garis sendiri, berarti tapi kita wajib untuk menuntun mereka sehingga mereka itu menuju arahnya yang lebih baik. Oke, next. Nah, dari disiplin positif mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Pas? Pas. Baik. Kalau pas, kita sekarang ke keyakinan kelas. Nih, keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kira-kira siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ibu mungkin? Terima kasih atas waktunya. Seperti tadi banyak sekali materi yang sudah dipaparkan, kita itu tidak boleh memaksa anak, kan gitu. Nah, kalau peraturan kelas itu nanti kesannya memaksa. Wali kelas yang membuat aturan, sekolah yang membuat aturan dilaksanakan oleh anak, nah itu kan pemaksaan. Kalau sudah apa tadi namanya itu? Ya, kalau keyakinan kelas, nanti kita duduk bersama anak-anak, apa yang harus kita lakukan di kelas itu untuk melaksanakan pembelajaran supaya pembelajaran itu berjalan dengan disiplin. Jadi kalau keyakinan kelas, hal-hal itu memang keluar dari hati nurani anak-anak. Oh, saya harus datang pagi-pagi tepat waktu supaya bisa melaksanakan piket, kan seperti itu. Jadi kesannya tidak ada memaksa. Nah, dan yang lain-lainnya seperti itu. Gitu. Ini demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, tepuk tangan buat kita sudah memaparkan tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, sebelum kita bahas masalah keyakinan kelas ataupun peraturan kelas, yang ada cerita dikit. Nah, di sana, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan beroda 2, mengendarai motor? Ya, itu contoh pertama. Kira-kira siapa yang bisa membantu memberikan pendapatnya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Dari awal kita melihat, pertama kita mempunyai kendaraan sepeda motor, apakah Bapak Ibu sudah menggunakan helm? Apa dari awal kita punya sepeda motor dulu itu kita sudah menggunakan helm? Belum. Awalnya kita punya sepeda motor itu tidak menggunakan helm. Kenapa pada akhirnya Bapak Ibu menggunakan helm? Takut ditilang. Itu yang pertama, takut ditilang. Ya, untuk keselamatan. Awalnya apakah punya pikiran seperti itu? Awalnya apa pikiran Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu menggunakan helm? Karena kita dihimbau ya. Kita dihimbau. Terima kasih. Awalnya sebelum Anda kita punya sepeda motor gitu kan kita tidak memakai helm. Tapi kenapa sekarang memakai helm? Itu sebenarnya yang mengacu pada aturan itu. Masih ada aturan nggak mungkin pakai helm gitu. Ya. Kembali ke sana aturan karena aturan kita memakai helm. Gitu. Oke, terima kasih.
bagus sekali ya, luar biasa musuhan kami. Kita pertama itu karena aturan harus menggunakan helm. Ya, kalau hanya berpikir keselamatan, kadang-kadang Bapak Ibu sudah tidak pakai helm ya. Takutnya karena takut saya ditilang nanti kalau tidak pakai helm. Kan seperti itu. Jadi pikiran pertama kita itu adalah ketakutan karena aturan. Ya, saya takut ditilang. Itu awalnya. Berarti seperti yang tadi itu berarti peraturan gitu. Karena kita ada peraturan bahwa setiap pengendara sepeda motor kita harus menggunakan helm. Kalau kita belum, apakah yang bawa mobil akan tidak takut kecelakaan? Kenapa pengendara mobil itu tidak pakai helm? Kan seperti itu. Jadi, aturan dulu. Nah, awalnya kita mulai menggunakan helm itu karena ada aturannya. Tapi itu namanya peraturan. Peraturan dibuat oleh orang lain seperti itu. Nah sekarang kita seperti yang Ibu bilang tadi, Ibu itu takut dengan keselamatan, demi keselamatan, kan itu. Dan kita memakai helm itu demi keselamatan, bukan hanya kecelakaan itu yang kita pikir. Kadang-kadang kita kan takut kayak dengar yang jarak jauh nggak berani tanpa helm karena takut kepala dingin, karena takut masuk angin, kan seperti itu ya, ya bunga. Nah itu kalau kita berpikir masalah keselamatan, tapi itu aturan apa keyakinan? Keyakinan. Nanti keyakinan itu muncul dari diri sendiri, sedangkan aturan itu dibuat oleh orang lain. Nah, itu salah satu contoh kenapa bukan aturan, kenapa harus keyakinan. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker itu pada saat COVID? Kenapa? Yang pertama itu apa? Karena ada anjuran kita harus menggunakan masker. Coba masuk ke rumah sakit dulu tanpa menggunakan masker, Bapak Ibu diizinkan apa tidak? Tidak. Berarti itu karena adanya aturan. Nah, pertama kita berpikir tentang aturan. Kemudian setelah kita berpikir, aduh, yang nanggung masker, kalau tidak menggunakan masker, karena itu penyebaran melalui droplet. Nanti ada teman yang berbicara, kita tidak kalau pakai masker, akhirnya masuk virus ya, kena COVID. Nah itu apa itu? Takut akan kena COVID, berarti memikirkan tentang kesehatan. Nah, itu keyakinan apa aturan kalau itu? Keyakinan. Seperti itulah Bapak Ibu, mengapa kita itu menggunakan keyakinan bukan aturan. Nah ini dia, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Betul sekali apa yang dikatakan Ibu tadi. Ya, tepuk tangan untuk Ibu. Ya, sudah memahami benar tadi antara keyakinan dengan peraturan. Nah ini keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat. Keyakinan kelas itu lebih abstrak dibandingkan peraturan kelas, berupa pertanyaan-pertanyaan universal dalam bentuk positif. Maksudnya dalam bentuk positif itu adalah dalam bentuk kalimat positif. Nanti lebih jelasnya yang jelaskan saat video nanti. Terus tidak terlalu banyak. Biasanya untuk keyakinan kelas itu dibuat antara 3 sampai 7 keyakinan tidak terlalu banyak. Terus sesuatu yang dapat diterapkan. Kita buat keyakinan, siapa yang harus diterapkan? Kita semua, warga kelas itu. Makanya di keyakinan kelas itu nanti kita bubuhkan tanda tangan. Berarti anak-anak itu menyetujui apa yang sudah mereka sepakati atau mereka yakini seperti itu. Keyakinan kelas adalah prinsip atau nilai moral yang diatur bersama dan mengarah perilaku secara internal, sedangkan peraturan kelas adalah aturan formal yang spesifik untuk mengarahkan perilaku secara eksternal dengan sistem pengarahan dan hukuman. Keduanya penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif, tetapi mereka berfungsi dengan cara yang berbeda dalam mengarahkan dan memotivasi perilaku siswa. Nah di kelas contohnya kita kan ada juga tata tertib Bapak Ibu. Di kelas ada tata tertib, ada juga keyakinan. Inilah dia. Tata tertib itu merupakan aturan, sedangkan keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang akan dilaksanakan oleh yang membuat kesepakatan. Nah ini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang yakin Bapak Ibu pasti semua sudah membuat keyakinan kelas. Sudah semua? Sudah belum? Sudah. Apakah sudah sesuai dengan prosedurnya? Nah coba sekarang Bapak Ibu lihat. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah kelas atau kelas untuk kita ambil stok kelas dulu ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah mempersilakan warga kelas untuk mencurahkan pendapatnya tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Anak-anak silakan boleh menulis di kertas atau boleh pakai sticky note. Kalau saya kemarin itu pakai sticky note, anak-anak menulis apa yang pas yang bagaimana yang mereka inginkan, itu mereka tulis. Mereka tulis. Terus yang kedua, kita catat semua masukan itu, apa yang menjadi keinginan anak itu kita catat. Terus yang ketiga, menyusun keyakinan kelas. Menyusun kita urutkan. Misalkan ada, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kalau misalkan bahasanya
jadikan kalimat positif nih Bapak Ibu. Kira-kira apa kalimat positifnya? Betul, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, jangan datang terlambat. Kalau begitu kira-kira apa bahasa positif, kalimat positifnya? Datanglah tepat waktu. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya, ternyata Bapak Ibu sudah memahami semua. Terus selanjutnya kita meninjau kembali data-data pendapat yang sudah dinyatakan. Nah, dari pengelompokan tadi kita tinjau kembali mana yang kira-kira jadikan satu kalimat. Karena kan walaupun tujuannya sama, misalnya menghormati kita sesama, bahasa mereka kan berbeda-beda. Begitu. Kemudian menyetujui dan menandatangani dari kelas. Kalau sudah disetujui semua, dipersilakan anak-anak untuk membubuhkan tanda tangan di keyakinan kelas tersebut. Kalau memang tidak bisa tanda tangan, bisa dengan cap jempol diisi. Dan yang terakhir, keyakinan kelas itu ditempel di tempat yang sudah dilihat. Jangan disembunyikan di belakang lemari gitu misalnya. Kan percuma kita membuat keyakinan kelasnya, kita tempel di tempat di mana anak-anak itu bisa membaca semuanya. Nah, ini sekilas video yang membuat keyakinan kelas. Nah, ini pertama yang memotivasi anak dulu biar mau lebih semangat nih. Kemudian yang arahkan tentang apa tujuan kita untuk membuat keyakinan kelas. Kita juga membuat persetujuan kepada anak-anak apakah anak-anak itu yang mau untuk diajak membuat keyakinan kelas atau tidak, karena itu nantinya untuk kita pergunakan bersama-sama. Nah, sebelum kita buat keyakinan kelas, kita mesti memberikan pemahaman dulu kepada anak-anak apa itu keyakinan kelas, sehingga mereka itu bisa membuatkan apa yang mereka inginkan untuk suasana kelas yang bagaimana. Karena kita sudah memberikan pemahaman, otomatis anak-anak akan memahami, oh inilah keyakinan kelas. Nah, itu dia sudah membagikan sticky note di mana anak-anak nanti menuliskan keyakinan kelasnya itu di kertas yang dia bagikan. Nah, anak-anak sudah selesai menulis, kemudian kita tempelkan. Semua anak menulis dan menempelkan di yang pakai papan tulis kemarin. Nah, setelah semua terkumpul, setelah semua anak-anak menempelkan hasilnya, kemudian kita kelompokkan sesuai dengan kalimat-kalimat yang mereka buat. Kita kelompokkan yang sama, kemudian kita urutkan. Nah, seperti yang tadi Bapak Ibu sudah luruskan, itu ada kalimat negatif, jangan membuang sampah sembarangan. Kita arahkan ke kalimat positif menjadi apa tadi Bapak Ibu? Buanglah sampah pada tempatnya. Gitu. Nah, mengucap salam itu kita pakai sopan santun kemarin ini. Mengucap salam itu kita pakai golongan ke dalam sopan santun. Jangan membuang sampah sembarangan, itu kita ke disiplin. Nah, itu kalimat positifnya. Tidak boleh tetap terlambat seperti yang Bapak Ibu tadi bilang. Itu kalimat positifnya adalah datang tepat waktu. Gitu. Kita pakai kalimat positifnya saling menghormati atau saling menghargai. Di sini kemarin yang dapat 6 keyakinan kelas di kelas 6A. Di setiap keyakinan kelas, karena itu mereka membuatnya berbeda-beda. Jadi kita mintakan persetujuan kepada anak-anak. Apakah mereka setuju dengan aturan yang temannya usulkan seperti itu. Ini kita sudah menyimpulkan dari keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak.
Ini Bapak Ibu, mereka sudah menuliskan semua keyakinan yang disepakati dalam kertas yang nantinya akan ditempel di kelasnya. Sebelum ditempel mereka semua menandatangani bahwa mereka itu sudah menyetujui apa yang menjadi keyakinan kelas yang akan nanti mereka laksanakan dan patuhi di kelasnya itu. Nah, itu mereka tempel keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati bersama di tempat yang dimana mereka nanti bisa melihatnya dengan baiknya. Mereka ingin menempel di situ. Nah, demikian tadi Bapak Ibu prosedur pembuatan keyakinan kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah membuat semua di kelas. Mungkin ada yang beda ya, ada yang kurang kira-kira dari yang sudah Bapak Ibu buat di kelas sama. Baiklah. Nah, sekarang kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita ke kebutuhan dasar manusia, ada yang ditanyakan tentang keyakinan kelas. Oh iya, silakan Bu. Terima kasih. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat bersama dan langsung ditulis oleh anak-anak itu sendiri. Nah, kebetulan saya wakil kelas 1, tidak semua, belum semua anak-anak saya itu bisa membaca dan menulis. Nah, bagaimana caranya kita membuat keyakinan kelas? Oke, pertanyaan dari Bu Elis. Ini kelas 1, mungkin kelas 1 dan kelas 2 mungkin bertanya. Ya, kita maklumi Bapak Ibu untuk kelas 1 itu ya belum semua, walaupun ada beberapa yang sudah lancar membaca atau menulis, tapi ada beberapa yang belum. Ya, tapi itu masih ada solusinya. Bagaimana kira-kira caranya kalau memang ada nanti seperti permasalahan Bu Elis? Bu Elis nanti bisa menggunakan gambar. Ya, misalkan kita kan sudah zamannya digital sekarang, Bu Elis bisa printkan gambar bahwa anak-anak itu membuang sampah di tempat sampah atau membuang sampah sembarangan mereka. Nah, dari sanalah mungkin nanti Bu Elis bisa memberikan anak-anak ini yang mana mungkin hal yang baik, apakah membuang sampah sembarangan atau membuang sampah di tong sampah, misalkan seperti itu. Dari sana kita bisa ambil keyakinan kelas itu. Anak-anak setuju yang mana? Apa kita membuang sampah di sembarangan atau di tong sampah? Itu misalkan anak-anak pasti jawabnya di tong sampah, Bu Guru, berarti itulah keyakinan kelas kita. Mungkin seperti itu. Oke. Yang bisa kita lakukan untuk di kelas 1 atau di kelas 2 di mana anak-anak belum lancar untuk menulis. Kita bisa menggunakan gambar. Ya, apakah gambar seperti tadi membuang sampah ataukah anak-anak datang terlambat, itu kan ada saja di internet, ada gambar-gambar yang bisa Bapak Ibu ambil, berikan dia itu dua kali yang positif dan yang negatif sebelum mereka memilih. Dari situ kita bisa menyepakati kesepakatan kelas sama. Pada akhirnya kita akan buatkan kesepakatan dari mereka apakah mereka setuju seperti ini. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah pas, baik, kalau tidak kita lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Ada yang bisa jawab? Kesenangan. Kebutuhan dasar, kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal. Terus apa lagi kira-kira? Liburan, betul. Kita memang benar-benar betul liburan ya, benar kata Bu ini. Kita itu benar-benar sekarang butuh hiburan. Di sela-sela kesibukan kita yang luar biasa itu, kita juga perlu refreshing ya Bapak Ibu ya, biar kita tidak penat. Nanti hari Minggu bukannya kita bersenang-senang ya. Hari Minggu kita bersenang-senang, Ibu kepala sekolah ajak kita ke Bali Zoo, di sana nanti kita bersenang-senang biar hilang kebenarannya. Itu membutuhkan hiburan. Ada lagi mungkin kesenangan apa lagi? Kebutuhan apa lagi kira-kira? Makanan, pakaian, tempat tinggal, hiburan. Ada lagi? Kebutuhan spiritual. Ya, karena kita bukan agama ya, kita perlukan kebutuhan spiritual juga ya. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar kita
itu ada 5. Nah itu, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, bertahan hidup seperti yang bilang teman-teman tadi, kita butuh makan, kita butuh pakaian dan sebagainya. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu butuh nggak rasa kasih sayang? Butuh dari suami. Itu kebutuhan kasih sayang baik dari suami, dari orang tua, dari anak. Percuma ada kalau kita punya anak masih sayang kayak tanah ya. Nah, itu berarti kita memang butuh kasih sayang dan rasa diterima di keluarga. Yang ketiga yaitu kebebasan. Kebebasan, apa itu kebebasan? Bapak Ibu pernah merasa bosan nggak kadang-kadang? Merasa bosan nggak? Pernah nggak merasakan bosan? Ya itulah makanya kita perlu suatu kebebasan ya. Jadi misalnya saya pengen jalan-jalan sendiri misalnya, karena saya bosan. Oh me time, nah, itu bahasanya me time katanya ya. Me time, saya butuh me time, saya butuh kebebasan untuk bisa sendiri menikmati gaji sertifikasi ya. Ya seperti itu kita butuh kebebasan juga. Masa terus kita kemana harus mana gitu ya. Sekali-sekali kita perlu me time kata gitu ya. Ya. Terus kemudian kita butuh kesenangan. Butuh nggak kita kesenangan? Terus penguasaan. Ngerti masalah penguasaan? Oh saya. Terkadang kita perlu percaya diri juga ya. Tidak mesti kita terus merasa rendah diri. Kita merasa percaya diri. Oh saya tuh bisa untuk ini. Itu misalnya itulah penguasaan ya. Bahwa kita merasa saya bisa melakukan ini. Oh bangga, betul. Karena bisa tadi bangga pada diri sendiri. Saya merasa diri keren gitu misalkan itu bangga terhadap diri sendiri. Nah itulah kebutuhan penguasaan. Nah ini Bapak Ibu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang fisiologis untuk bertahan hidup. Nah Bapak Ibu silahkan baca ya. Misalkan rumah, kesehatan, makanan, komponen fisiologis dan lain sebagainya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini merupakan kebutuhan fisiologis untuk disayangi seperti yang sudah kita bahas tadi. Terus kebutuhan kebebasan, kayak yang dari tadi bilang itu me time ya. Kebutuhan kebebasan, memiliki pilihan. Nah, siswa pun seperti itu, bukan hanya kita, anak-anak pun memerlukan kebutuhan 5 kebutuhan dasar itu. Bukan hanya kita sebagai orang dewasa, anak-anak pun perlu memerlukan kebutuhan itu. Terus yang keempat kesenangan, kebutuhan kesenangan. Anak-anak yang mempunyai kesenangan tinggi itu menikmati apa yang mereka lakukan. Saya senang bermain ini, kalau dia sudah bisa bermain itu dia akan merasa senang. Ya, berarti kebutuhan mereka itu terpenuhi. Dan yang kelima itu adalah penguasaan. Yang seperti Ibu Ngasuh tadi bilang itu penguasaan itu bahwa ada sedikit rasa percaya diri, merasa bangga pada diri sendiri itu intinya seperti itu ya. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Kita bangga itu karena kita dihargai oleh orang lain. Oke, Bapak Ibu. Nah sekarang saya punya 4 pertanyaan. Pernyataan di bawah ini termasuk ke dalam kebutuhan apa? Saya merasa bangga dan keren. Kebutuhan apa kira-kira? Penguasaan ya, merasa bangga. Benar kayak tabuk saudara tadi. Yang kedua, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan, mereka bebas kemana suka mereka, itu kebebasan. Aku senang main kejar-kejaran dengan bu guru. Ya, itu sudah ada kata kuncinya. Aku senang, berarti itu kesenangan. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit baru. Kasih sayang, nah itulah yang anak-anak butuhkan ya. 5 kebutuhan dasar. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, berarti mereka perlu perhatian, perlu kasih sayang. Nah itu yang harus kita terapkan kepada anak-anak ya. Kita lanjut ke dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran kita. Kalau kita ibaratkan itu sebuah album ya. Album itu mau kita isi dengan apa? Kira-kira kalau Bapak Ibu punya album, Bapak Ibu isi dengan apa? Hal-hal yang hal yang positif, hal-hal yang masuk di hati
biasanya yang Bapak Ibu simpan. Walaupun HP sudah penuh, tapi kenapa ini masih saya tidak mau hapus, kan seperti itu ya. Ya, sudah tahu HP-nya penuh, tidak juga mau menghapus foto-foto atau apapun, karena itulah yang merupakan dunia berkualitas seperti Bapak Ibu. Itu maksudnya. Jadi dunia berkualitas anak adalah tempat khusus dalam kehidupan kita, tempat kita menyimpan gambaran representatif dari semua yang kita inginkan, bisa bersih orang, hal-hal apa saja yang baik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita, kebutuhan yang tadi itu. Dr. William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup kita. Nah, seperti yang bilang tadi itu, walau bagaimanapun sesaknya HP, kita tetap mempertahankan hal itu, ya. Tapi walaupun dia terutama ya pengalaman pribadi juga ada beberapa hal memang yang tidak ingin saya hapus dari situ. Sampai ganti HP pun saya rela, karena mempertahankan foto-foto atau kenangan-kenangan itu. Nah, sekarang dari pemahaman tadi itu, yang ada beberapa pertanyaan romantik. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Kira-kira siapa yang bisa mengeluarkan pendapatnya? Bu Sima, orang yang paling penting dalam hidup kita itu siapa? Baik, terima kasih. Siapakah orang penting yang ada dalam hidup kita? Mungkin jawaban saya adalah suami saya sendiri ya. Karena apa? Karena suami itu adalah orang yang akan menemani kita sampai tua, nanti sampai akhir hayat. Memang kita memiliki keluarga, memiliki orang tua yang sudah membesarkan, tapi kita tetap memiliki suami yang kita ajak sampai nanti. Begitu juga anak. Walaupun kita juga semua pasti sayang kepada anak, tapi anak-anak kita akan berkeluarga, kan seperti itu. Jadi suami adalah orang yang paling penting dalam hidup kita saat ini dan selamanya. Dia memilih suami, ya, mengabaikan orang tua. Kenapa? Dia punya alasan tersendiri. Kenapa dia memilih suami? Mungkin Bapak Ibu yang lain ada punya pilihan lain. Sama. Joh-joh utang rumah. Joh-joh utang rumah hanya ngalih-ngalih set tuh ini. Seperti itu ya. Baik. Menurut Bu Sima, orang yang paling penting dalam hidup Bu Sima itu adalah suami. Memang benar sekali Bapak Ibu. Suami itu akan menemani kita sampai akhir nanti. Kalau anak, katanya akan tinggal. Kalau mereka sudah punya keluarganya masing-masing. Dan kita pun seperti itu ya. Begitu kita dewasa, kita menikah, kita akan meninggalkan orang tua kita. Orang tua pun begitu, setelah kita menikah, mereka akan terlepas dari kita. Jadi yang akan ikut serta dalam hidup kita itu adalah suami. Suami itu akan terpisahkan oleh maut. Mudah-mudahan sampai kakek nenek nanti ya Bu Sima. Oke, yang nomor 2, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Sekarang, Bu. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau nilai kebajikan ya, mungkin yang paling universal bagi saya adalah rasa bersyukur gitu ya. Rasa bersyukur sudah bisa seperti sekarang ini, sehat. Di saat juga rasa-rasa lain gitu di dalam kehidupan kita keseharian. Demikianlah acara diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif telah berakhir, tapi sebelum kita tutup, kita minta dulu arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Demikianlah tadi bersama-sama sudah kita dengarkan materi yang disampaikan oleh narasumber kita berdua. Semoga apa yang disampaikan, dipaparkan bisa bermanfaat bagi kita semua,
untuk kemajuan di sekolah kita SD 2 Penebel. Untuk itu kepada Ibu narasumber berdua kami ucapkan terima kasih banyak. Ini waktu yang kembalikan. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah tentang demikianlah acara diseminasi penyebaran pemahaman positif budaya positif telah dilaksanakan. Kita akhiri dengan mengaturkan para santri. Om Santi 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 Om.